سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali. Kajian kitab Jalbul Rizki untuk mempermudah urusan rezeki. Mari kita lanjutkan kembali setelah pada video yang pertama. Dahulu telah dijelaskan diantaranya untuk memperlancar rezeki kita, yaitu dengan memperbanyak pembacaan istighfar dan pembacaan kalimah la haula wala quwata illa billah. Para penonton, para subscriber sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Jalbul Rizki untuk hadis-hadis yang selanjutnya yang menjelaskan tentang kelancaran rezeki kita. Hadis yang selanjutnya ini hadis yang keberapa ya? Hadis yang ketiga. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Asyad ibni Wadi'ah yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah mengeluarkan kepada hadis ini yaitu Imam Abi Dunya, menerima dari Asyad bin Wadi'ah, yang mana hadis ini oleh Imam Asyad bin Wadi'ah dihukumi hadis marfu, yaitu yang hadis yang diangkat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil adim mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibuhu faqran abadan. Barang siapa man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, barang siapa yang mengucapkan atau membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adim mi'ata marratin, dengan hitungan 100 kali, fikuli yaumin, di dalam setiap hari, lam yusibhu faqron abadan, maka orang yang selalu mendawamkan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim setiap harinya mendapatkan 100 kali bacaan, setiap 1 kali duduk 100 kali bacaan, maka orang yang mendawamkan bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, maka dia akan terhindar dari fakir, akan terhindar dari miskin abadan selamanya. Jadi orang yang selalu mendawamkan membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, maka dia tidak akan pernah merasakan kefakiran, tidak akan pernah merasakan kemiskinan, maka urusan rezekinya itu akan lancar terus, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-1. Yang hadis yang selanjutnya, wa akhraja Abu Ubaid fi fadailil Quran wal Haris bin Usamah wa Abu Ya'la fi musnadihi wa Ibnu Mardawih fi tafsirihi wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Dan telah mengeluarkan kepada hadis Imam Abu Ubaid fi Fadailil Quran, di dalam kitab Fadailul Quran, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Haris bin Usamah dan Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya Imam Abu Ya'la, dan juga mengeluarkan kepada hadis ini Ibnu Mardawih di dalam tafsirnya, dan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, yang diterima hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ibnu Mas'ud mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, man qara'a suratul waqi'ah, barang siapa yang membaca suratul waqi'ah kulla lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqatun, maka dia akan terhindar dari kefakiran.
Jadi di dalam hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang selalu mendawamkan membaca suratul Waqiah setiap malam, tidak pernah terhenti, selalu terus secara mudawamah, maka dia akan terhindar dari kefakiran, maka dia akan terhindar dari kemiskinan. Maka di antaranya untuk memperlancar urusan rezeki kita, supaya kita diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusan duniawi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, yaitu dengan mendawamkan suratul Waqiah setiap malam itu. Maka dia akan terhindar dari kefakiran, akan terhindar dari kemiskinan. Itu yang secara umumnya. Adapun amalia suratul Waqiah yang secara khususnya, yaitu didawamkan setiap pada maghrib atau pada isya 3 kali, pada sholat subuh 3 kali. Nah, apabila kita bisa mendawamkan membaca suratul Waqiah dengan waktu tersebut, yaitu setiap pada maghrib atau pada isya 3 kali, atau pada subuh 3 kali, ataupun setiap malam sebelum kita tidur selalu kita baca suratul Waqiah, apalagi ditambah dengan doanya, itu ada doa khususnya, doa suratul Waqiah, maka orang yang mendawamkan suratul Waqiah dia akan terhindar dari kefakiran, akan terhindar dari kemiskinan, maka rezekinya akan terus mengalir lancar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu suratul Waqiah. Jadi dawamkan suratul Waqiah apabila kita ingin dilancarkan oleh Allah urusan rezeki kita, maka terus menerus mendawamkan suratul Waqiah. Hadis selanjutnya, wa akhraja Ibnu Mardawih an Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratul Waqiah suratul ghina faqra'uha wa 'allamuha auladakum. Hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi, yang mana hadis ini diterima dari sahabat Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa suratul Waqiah suratul ghina. Suratul Waqiah itu ialah surat untuk kekayaan, untuk menghasilkan meraih kekayaan dunia. Faqra'uha, maka bacalah oleh kamu sekalian suratul Waqiah, wa 'allamuha auladakum, dan beritahukanlah kepada anak-anak kalian semua. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwa salah satu ikhtiar kita untuk supaya kita diberikan kekayaan, kaya dunia, kaya hati juga, itu yang penting hati kita kaya, maka bacalah suratul Waqiah. Nah, bahkan Rasul menganjurkan kepada kita, beritahukan itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada istri kita, supaya apa? Supaya mereka selalu mendawamkan membaca suratul Waqiah, selalu membaca suratul Waqiah. Untuk apa? Di antara khasiatnya yaitu untuk kelancaran urusan rezeki kita, supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tentang suratul Waqiah, dua hadis di dalam kitab ini yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di antara ikhtiar kita untuk kelancaran di dalam urusan rezeki, yaitu dengan selalu mendawamkan bacaan suratul Waqiah, tiap malam baca, atau tiap pada maghrib 3 kali, tidak pada maghrib, pada isya juga nggak apa-apa, boleh 3 kali, terus pada subuh 3 kali. Maka insya Allah rezeki kita akan terus mengalir, kita tidak akan pernah merasakan, kita akan terhindar dari kefakiran, akan terhindar dari kemiskinan. Itu. Nah, hadis selanjutnya, wa akhraja Tabrani fi awsatihi, dan telah mengeluarkan kepada hadis Imam Tabrani di dalam kitab Awsatnya, an Aisyah radhiyallahu an,
yang mana hadis ini diterima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi telah bersabda, lama ahbatallahu ta'ala adama ilal ardi qoma wijahal ka'bah fasolla rok'ataini fa'alhamahullahu hadaduma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika Nabiullah Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi ini, maka Nabi Adam berdiri di depan Ka'bah. Maka di sana Nabi Adam melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka ketika itu Nabi Adam fa'alhamahullah, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, hada doa, ini doa. Nabi Adam diberikan ilham, diberitahukan oleh Allah untuk membacakan ini doa. Mana doanya? Nah, simak. Ya, ini doanya disimak ya dengan dengan seksama. Nanti ya bisa kita tulis doanya, lalu kita amalkan, kita baca. Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali wa ardini bima qasamtali. Nah, itu doa ini langsung diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau diturunkan ke muka bumi ini dan melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Allah mengilhamkan doa ini. Apa daripada faidah atau khasiatnya doa ini? Nah, maka dijelaskan, fa'auhallahu ta'ala ya Adam qad qabiltu laka taubatah. Allah lalu berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam, wahai Adam, aku telah menerima taubatmu. Wa ghafartu laka dzanbaka, dan aku telah mengampuni dosamu. Wala yad'uni ahadun bihada du'a illa ghafartu lahu wa kafaitahul muhimma. Dan kata Allah kepada Nabi Adam, aku telah menerima taubatmu, aku telah mengampuni dosamu, dan tidak ada satu orang pun yang berdoa, yang melaksanakan atau meminta kepada Allah dengan doa ini, illa ghafartu lahu wa kafaitul muhimma, kecuali aku akan mengampuni dosanya dan aku akan cukupi semua kebutuhannya. Itu. Min amrihi wa jajartu anhu syaitona, dan aku akan halangi dia dari setan, dalam artian akan dijauhkan dari godaan setan. Wa tajartu lahu min waroi kulli tajirin, bahkan aku akan memberikan kepadanya rizki di balik setiap orang-orang yang kaya. Wa akbalat ilaihi dunya rogimatan wa illam yuridha, bahkan orang yang selalu membaca doa ini, dunia itu akan mengejarnya, akan menghadap kepadanya, akan tunduk kepadanya, meskipun dia tidak menginginkannya, tapi dunia akan tunduk kepadanya. Nah, ini doa sungguh luar biasa. Nah, doa ini sungguh luar biasa sekali. Apabila kita membacanya, kita baca doa ini, kita amalkan doa ini, maka sangat luar biasa khasiat faidahnya daripada doa ini yang langsung diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam. Apabila berdoa dengan doa ini, kata Allah, dosanya akan diampuni, akan dicukupi semua kebutuhannya, akan dijauhkan dari godaan setan, bahkan dunia akan tunduk kepadanya meskipun dia tidak menginginkannya. Mana doanya? Nah, satu kali lagi kita baca, Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali wa ardini bima qasamtali. Nah, itu doanya. Sungguh luar biasa doa ini apabila kita mengamalkannya, membacanya, mendawamkannya.
Nah, walahu syahidun min hadis Buraidah akhrajahu al-Baihaqi. Maka di dalam hadis yang barusan dibaca yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Buraidah yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, itu diantaranya. Jadi dalam 3 hadis ini kita diberitahukan cara ikhtiar kita untuk memperlancar urusan rezeki kita, yaitu satu, dengan kita selalu mendawamkan pembacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali tiap hari pada subuh. Yang kedua, dengan kita selalu mendawamkan membaca suratul waqiah setiap malam, maka kita akan terhindar dari kefakiran, akan terhindar dari kemiskinan. Dan juga ikhtiar kita untuk memperlancarkan rezeki kita, yaitu dengan doa yang langsung diilhamkan oleh Allah kepada Nabiullah Adam alaihi salam ketika beliau diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi ini. Mudah-mudahan di dalam pertemuan yang singkat ini, apa yang barusan saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dapat mengamalkannya, dan kita semua diberikan kelancaran di dalam urusan rezeki kita, sehingga kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih maksimal melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terus tonton channel Kalam Ulama TV, karena di dalam channel ini banyak siaran-siaran yang sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dicukupkan sekian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.